Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, banyak eksportir pemula gagal kirim barang bukan karena produknya jelek, tapi karena satu dokumen sederhana bernama packing list. Packing list sering dianggap formalitas, padahal satu baris salah di packing list bisa bikin barang tertahan di pelabuhan. Di video ini, Komandan akan memahami packing list dari nol. Komandan akan tahu fungsinya, isinya, dan cara membuatnya dengan benar. Setelah ini, Komandan bisa menyusun packing list sendiri tanpa ragu. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, apa itu packing list dan kenapa penting. Yang kedua, perbedaan packing list dan invoice. Yang ketiga, isi wajib packing list ekspor. Yang keempat, contoh packing list untuk UMKM Indonesia. Yang kelima, kesalahan umum pemula. Dan yang keenam, checklist sebelum barang dikirim. Komandan, packing list adalah dokumen yang menjelaskan isi fisik barang ekspor. Packing list fokus pada bagaimana barang dikemas. Packing list bukan dokumen nilai. Contohnya, satu karton berisi 50 botol saus, berat bersih 10 kg. Misalkan. Kenapa ini penting? Packing list dipakai oleh bea cukai, forwarder, dan gudang. Packing list menjadi panduan saat bongkar, muat, dan pemeriksaan fisik. Resiko kalau salah, jika jumlah atau berat tidak sesuai, barang bisa diperiksa ulang. Jika data beda dengan invoice, bisa diminta revisi dokumen. Langkah praktisnya yaitu anggap packing list sebagai peta isi barang. Tulis apa yang benar-benar ada di dalam kemasan. Kesimpulannya adalah packing list menjelaskan isi dan kemasan barang, bukan harganya. Kemudian, banyak pemula mencampur adukan packing list dan invoice. Invoice menjelaskan nilai transaksi. Packing list menjelaskan detail fisik barang. Contoh sederhananya yaitu invoice menyebut nilai 5.000 US dollar. Packing list menyebut 10 karton, masing-masing 20 kg misalkan. Kenapa harus dipisah? Karena fungsinya berbeda. Petugas lapangan sering melihat packing list saat cek barang. Resiko kalau disamakan, data menjadi tidak konsisten, lalu proses ekspor bisa tertunda. Langkah praktisnya, buat invoice dan packing list sebagai dua dokumen terpisah. Pastikan datanya saling mendukung, bukan saling bertabrakan. Kesimpulannya adalah, invoice soal nilai, packing list soal fisik barang. Kemudian, packing list tidak punya format baku internasional, namun ada isi yang wajib ada. Yang pertama, identitas eksportir, bisa nama perusahaan dan alamat. Yang kedua, identitas pembeli, nama dan alamat importir. Yang ketiga, deskripsi barang, nama barang sesuai invoice, contohnya proses chili sauce. Yang keempat, jumlah kemasan, jumlah karton, palet, atau karung. Yang kelima, detail isi per kemasan, misalkan 24 botol per karton. Yang keenam, berat bersih dan berat kotor. Berat bersih tanpa kemasan, berat kotor termasuk kemasan. Yang ketujuh, volume atau dimensi, biasanya dalam CBM atau cubic meter. Resiko jika kurang, data tidak cukup untuk pemeriksaan, lalu dokumen bisa diminta revisi. Langkah praktisnya, gunakan tabel sederhana. Isi satu persatu dengan data aktual. Kesimpulannya adalah, packing list harus jelas, rinci, dan konsisten. Kemudian kita ambil contoh UMKM makanan. Produk sambal botol. Deskripsi barangnya, sambal botol 250 ml. Kemasannya, satu karton berisi 24 botol. Jumlah 20 karton. Berat bersih 120 kg. Berat kotor 140 kg. Contoh yang tadi memberi gambaran nyata dan mudah ditiru oleh UMKM lain. Langkah praktisnya, sesuaikan contoh dengan produk komandan. Jangan menyalin mentah-mentah.
Kesimpulannya adalah gunakan contoh sederhana dan realistis. Kemudian, ini bagian penting. Kesalahan pertama, jumlah tidak sama dengan invoice. Kesalahan kedua, berat hanya perkiraan. Kesalahan ketiga, deskripsi barang terlalu umum. Kesalahan keempat, tidak mencantumkan jumlah kemasan. Dampaknya revisi dokumen, kemudian penundaan pengiriman, lalu ada biaya tambahan. Langkah praktisnya, cek ulang dengan barang fisik, bandingkan dengan invoice sebelum kirim. Kesimpulannya adalah, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Kemudian, sebelum barang keluar gudang, lakukan ini. Pastikan jumlah kemasannya benar. Lalu, pastikan berat sudah ditimbang. Kemudian, pastikan deskripsi sama dengan yang ada di invoice. Lalu, pastikan packing list sudah ditandatangani atau distempel jika perlu. Sebagai penutup, komandan, packing list bukan sekedar formalitas. Packing list adalah pengaman proses ekspor komandan. Semakin rapi packing list, semakin lancar pengiriman. Kalau video ini membantu, silakan subscribe. Tulis di komentar produk apa yang ingin komandan ekspor. Kita akan bahas contoh dokumennya di video berikutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.